Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya muliakan, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain atau Hasyiah Ahmad Sawi, rahimahumullah ta'ala, alhamdulillah. Nah, sudah sampai ayat ke 20 kalau nggak salah ya. 20 apa 21? Ya Yuhanna su'budu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, ya, manusia yang dimaksud di sini yaitu ahlu Makkah atau ahla Makkah, wahai manusia, artinya penduduk Makkah. U'budu ay wahidu. Esakan olehmu rabbakum akan Tuhan kamu alladzi khalaqakum yang telah menciptakan ia akan kamu, ay ansya'akum, menciptakan ia akan kamu dari tiada, ya. Ansya'akum walam takunu syai'a, dan belum adalah kamu dulu itu sesuatu. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Allah yang telah menciptakan ia akan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, pastilah kamu itu menjadi orang yang bertakwa, atau mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa, atau pastilah kamu itu bertakwa, pastilah kamu itu terhindar. Nah, atau pastilah kamu itu kalian takuti dengan menyembahnya Allah. Akan apa kalian takuti? Bukan takuti sebenarnya, terjaga, wikayah terjaga. Pastilah kamu itu kalian terjaga dengan menyembahnya, terjaga akan siksanya. Wala'alla fil asli litaraji, bermula la'alla pada asalnya itu untuk taraji, wa fi kalamihi ta'ala litakid, dan la'alla pada kalamnya Allah Ta'ala itu untuk tahqiq. Titik Ustaz. Nah, kembali ke Ustaz. Itu pertama sebagai pembuka seperti itu. Nah, langsung kita mulai dari qauluhu ya ayuhan nas. Tafadhal Ustaz, siapa yang mau memilih pertama? Oke, saya coba Tengku ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ya ayyuhan nasu lam yunadi fil qur'ani biya illa biya ini ya. Illa biya'in. Sawa'un kana nida'u minallahi li'ibadihi aw minhum lillahi. Wa hiya linida'il ba'idi. Walamma kana Allahu la yush la yush apa Yushbihu. la yushbihu syai'an minal hawadisi wa huwa munazzahun anhum zata was Zatan. zatan wasifatin wa af'alan nu nudia nudia biya tanzilan lil bu'di al ma'nawi manzilatal ba'dil hissi walamma kana al bu'du qa'iman bil hawadisi lil hijabil mawjudati bainahu wa bainallahi subhanahu wa ta'ala nadahum biya aidon wa ya harfu nida'in wa ayyu munada mabniun ala dhammi wan nasu na'tun li ayyi bi'tibaril lafzi wa huwa marfu'un bi dhammatin zahiratin washtushkila dzalika bi anna al-amila innama talaban nasba lal binaa ala dhammi wa innama huwa istilahun lin nuhati fama
fama wajha raf wama wajha raf'an nasi ma'a annal qaidata annan na'ta tabi'un lil man'uti fil i'rabi wa hadza ishkalun qadimun la jawaba lahu wa'lam. Oke, Sal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ya ayuhan nas. Lam yunada atau yunadi. Lam yunada fil Quran illa biya. Tidak dipanggil dalam Quran kecuali dengan ya. Ini biasa kan? Ya, ada hamzahnya dibuang. Bisa biyain, biya. Tidak dipanggil dalam Quran kecuali dengan ya. Sawa'un kana nida'u minallah li'ibadihi au minhum lillah. Sama adalah panggilan itu dari Allah untuk hambanya atau dari mereka hamba untuk Allah. Wahia linida'il ba'id. Dianya ya itu untuk panggilan yang jauh. Untuk panggilan jauh. Jauh hisi berarti. Kita panggil. Walamma kan Allah. Ini alasannya kenapa kita memanggil Allah pakai ya. Untuk jauh. Padahal Allah itu kan dekat. Kalau menurut ayat kan. Wahuwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Wahuwa ma'akum. Nama kuntum. Walaupun maksudnya di sini ilmullah atau ihatatillah. Nah, ini sebagai jawaban dari pertanyaan itu kelihatannya. Walamma kana Allah la yushbihu syai'an. Manakala adalah Allah itu tidak menyerupai akan sesuatu dari makhluk. Wahwa menadzahun anhum. Dan dianya Allah. Ya, munazzahun anhum. Itu bersih dari mereka. Mereka hawadis di sini. Maksudnya hawadis di sini makhluk hidup. Manakala adalah Allah itu tidak menyerupai akan sesuatu dari hawadis dan dianya Allah itu bersih darinya hawadis, nisbah zat dan nisbah sifat dan nisbah perbuatan dia. Nisbah dipanggil akan dianya Allah dengan ya. Nah, nggak kelihatan kitabnya soalnya. Oh, kenapa dipanggil dengan ya? Tanzilan lil bu'dil maknawi. Karena menempatkan bagi jauh yang maknawi manzilatal bu'dil hisi pada kedudukan jauh yang hisi. Ya kalau sama manusia kelihatan nyata kan. Yang jauh kita panggil pakai ya. Jadi Allah itu kayak jauh dari makhluk dalam arti sangat tidak menyerupai kan. Tidak menyerupai berarti kan jauh. Jauh pada makna, tidak menyerupai. Allah tidak menyerupai makhluknya, itu maksudnya jauh maknawi. Diposisikan pada posisi jauh hisi, makanya dipanggil dengan ya. Kita memanggil Allah dengan ya. Walamma kanal bu'du qa'iman bil hawadisi. Dan manakala adalah jauh itu yang ada qaiman ya, yang berdiri, yang ada bil hawadisi di makhluk, di manusia maksudnya. Dan manakala adalah jauh itu yang ada di manusia, di makhluk. Kenapa ada jauh di hawadis, di makhluk? Lil hijabil maujudati. Karena ada hijab yang maujud di antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat kan dhamir hum kan? Berarti hawadis di sini maksudnya manusia, makhluk. Manakala adalah jauh itu yang ada di hawadis karena terhijab yang mewujud antara mereka hawadis dan antara Allah Subhanahu wa taala nadahum. Nescaya memanggil yang Allah akan mereka hawadis, akan mereka manusia dengan ya pula. Ya ayuhan nas. Wa ya harfu nidain. Bermula ya itu huruf nida ini i'rab. Wa ayu munada dan bermula ayu itu munada. Munada nakirah maksudah. Mabniyun ala dhammi dibinakan di atas dhammah pada mahal nasab. Wan nasu na'tun li ayu atau li ayi bermula kata annas ya ayuhan nasu itu naat bagi ay. Kalau kita lihat dalam kitab i'rab bukan naat. Ada dua pilihan, badal atau antah bayan, tapi di sini naat nih. Dan bermula nas itu naat li ay bi'atibaril lafzi. I'tibar lafaz ya ayuhan nasu kan? Mestinya nasa karena ayu mahalnya nasab. Wahwa marfu'an bi dhammatin dhahirah dan dianya annas itu dirafa'kan dengan dhammah yang dhahir. Wastushkila dzalik dan dimuskilkan akan demikian rafa'nas bi annal amila innama talaban nasba dengan bahwa sungguh amil hanya saja meminta ia akan nasab
Lal bina ala dhammi, bukan bina di atas dhammah. Wa innama hanya saja huwa, dianya bina di atas dhammah, itu istilahun linnuha. Itu istilah bagi ulama nahu. Fama wajhu raf'in nasi ma'annal qa'idata. Maka bermula apa itu alasan rafa' kata nas? Bersama bahwa sungguh kaidah itu annan na'ta tabi'un lil man'un. Bahwa sungguh na'at itu mengikuti bagi man'un pada i'rab. Pada i'rabnya na'at ya. Atau pada i'rabnya man'un. Wa hadza iskalun kadimun la jawabalah. Bermula ini rafa'an nas itu iskalun kadim. Kemuskilan dari zaman dulu la jawabalah yang belum ada jawaban. Titik Ustaz. Mungkin ada Ustaz yang bisa menjawab di sini. Tafadhal Ustaz. Artinya lebih kurang seperti itu Ustaz. Berarti anu ya, Tengku ya, kalau lafaz Allah itu ndak boleh ya Allah gitu ya, Tengku. Boleh. Memang seperti itu. Kalau bedanya antara Allahumma sama ya Allah itu di mana, Tengku ya? Itu sama. Allahumma asalnya ya Allah. Cuma dibuang ya-nya. Diganti dengan mim kan. Nggih. Nah itu. Kemudian gini. Huruf nida kan banyak Ustaz. Jadi ya itu induknya huruf nida. Jadi berlaku pada ya hal-hal yang tidak berlaku pada huruf nida yang lain. Kalau huruf nida ya itu kadang huruf nidanya mahdhuf masih ada munadanya. Kalau huruf nida yang lain nggak pernah dibuang. Nah itu. Jadi biasa Rabbana atina kan maksudnya ya Rabbana kan itu saya. Nah, ada ya-nya. Jadi, Berarti ndak ada maksud-maksud tertentu ya, Tengku. Membedakan antara kita pakai misalnya ya Allah sama Allahumma itu ya. nah itu yang saya belum paham. Cuma kalau kita lihat dalam apa pembahasan lafaz biasanya kenapa Allahumma? Oh, mim itu mim apa katanya ganti dari ya huruf nida Ustaz. Kalau maksud kenapa diganti itu nggak tahu juga. Nah itu. Nah dalam Al-Quran Kalau kan dia nggak ada Allahumma. Ada Allahumma malikal mulki. kalau dengan Robi gimana, Ustaz? Robbi Robbana sama aja. atina. Robbi. Iya, Robbana atau Robi misalkan dengan Allahumma itu kan biasa kalau diterjemahkan dengan arti ya Allah gitu sama aja gitu. Apa Ya itu. perbedaannya? Nah itu beda di Rabbun nama Allah doang Ustaz. Arti Rabbun berarti umum kah? Malik, Mudabbir, Murabbi. Kalau arti Rabbi. Nah, kalau Rabbi kan menunjukkan kepada rububiyah Ustaz. Kalau Allah Ya. menunjukkan kepada uluhiyah itu doang. Kalau masalah Rabbi sama Rabbana kan itu mudhaf ilihnya doang kan? Iya manun. Gitu Ustaz. Jadi kalau Allah itu menunjukkan kepada makna ta'alluq. Nah, apa namanya ma'bud ya. Arti ilah itu ma'bud kan yang disembah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, jadi mungkin nah, ya begitulah kata kata Syekh Ahmad Sawi ini muskil ya udah kita terima aja kan. Iskalun kadimun katanya. Ya udah. Bisa seperti itu Ustaz. Oke. Kalau bisa lanjut Ustaz. Coba Lanjut. Tengku. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna nidaa ala sab'ati aksamin. Nida'u tanbihin ma'a madhin kaya ayyuhan nabiyyu aw ma'a dhammin kaya ayyuhal ladzina hadu aw tanbihi makhdin kaya ayyuhal insanu aw idafatin kaya ibadi aw nisbatin kaya nisa'an nabi aw tasmiyatin kaya Dawudu aw takhsisin kaya ahlal kitabi. Qauluhu ay ahla makkata yasihu raf'u ahlu nadhran li lafdhin nasi wa nasbuhu nadhran li mahalli ayyu
lianna lima ba'da ayyi fil i'rabi hukmun ma fassartuhu ma fassirathu. Itu Tengku. Ya. Kalau saya bacanya hukmuma fassarat. Hukmu ma fassarathu. Qawluhu wahidu hadza tafsirun lil ibadati wal mufassiru qad Tabi'ah. tubi'a fi tafsirin nasi bi ahli Makkah wal ibadatu bit tauhidi. Ibnu Abbas wa qala jumhur al-mufassirina innal murada bin nasi jami'ul mukallafina wa bil ibadati jami'u anwa'iha usulan wa furu'an wa huwa samlun. Wastadalla al-mufassiru biqa'idatin anna ma qila fil qur'ani bi ya ayuhan nas kana khitaban li ahli makkah wa ya ayyuhalladzina amanu kana khitaban li ahli al-madinati wa hiya qa'idatun aghlabiyyatun fa inna surata madaniyatun qawluhu alladzi khalaqakum sifatun li rabbin wa ta'liqul hukmi mustaqin yu'zinu bil aliyati ay i'buduhu bi khalqihi iyyakum fa innahu huwal ladzi yu'badu la ghairahu. Oke Ustaz. Syukran Ustaz. Ini kayaknya ini masuk ke ilmu balaghah dikit ya. Pembagian nida. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna nida'a ala sab'ati aqsamin. Ketahuilah bahwa sungguh nida itu ada 7 macam. Nida itambih, pertama nida tambih bersama puji, ma'amadhin. Ya ayuhan nabiyyu. Ini berarti memuji ya. Ya. Memang kata para ulama kan sering kita dengar ya di ceramah Maulid ya. Kalau Allah memanggil Nabi, nggak pernah memanggil nama ya. Ya, memanggil pakai sifat atau pakai kayak begini gelar Nabi atau Rasul. Yang kedua nida tambih bersama zam, bersama dicela kayak ayyuhalladzina hadu. Jadi mungkin ini dipahami apa namanya puji dan cela ini dari siaknya karena pakai hadu Nasrani atau Yahudi. Atau tambih mahdah, tambihi mahdin. Tambih murni, hanya tambih doang. Nah, ya ayuhal insan. Jadi insan nggak menunjukkan kepada apa-apa kan, kepada orang doang secara umum. Oh idhofah seperti ya ibadi. Mudzaffilih maksudnya. Idhofah, walaupun idhofah nanti ada idhofah tasyrif kan. Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Oh nisbah, kayak nisa'an nabi. Nah, jadi nisbah di sini maksudnya kayak naat gitu ya. Bukan nisbah pakai ya nisbah, ya nisa'an nabi, wahai wanita yang dinisbatkan kepada nabi. Atau yang bukan yang dinisbatkan. Wahai istri-istri nabi, kan gitu artinya Ustaz. Jadi bukan nisbah pakai ya nisbah. Ini apa bedanya ya? Ini ya ibadi kan idhofah ini. Ya nisa'an nabi sebenarnya idhofah juga Ustaz. Kalau kita lihat dari lafadznya kan idhofah kan? Atau tasmiyah, nida tasmiyah kayak Dauda. Atau nida taksis seperti ya ahlal kitab. Ini nanti kita panjang lebarnya penjelasannya di kitab Jawahirul Balaghah. Ini saya juga belum nyampe ke situ Ustaz. Ya. Mana Ustaz Yasin? Udah khatam belum Ustaz Yasin? Durusul Balaghah? Belum Tengku. Belum. Baru tahu aja kemarin kita. Nanti berarti ini kita cari tentang nida Ustaz. Soalnya ini di mana membedakan apa maksud idhofah kepada Allah untuk tasyrif, ya kan? Ya, karena ya nisa'an nabi kan idhofah juga Ustaz. Iya. Oke.
Bahkan semua idhofah, ya kan? Idhofah ini, ya ahlal kitab juga idhofah. Cuma di samping idhofah yang diambil bukan makna idhofahnya, taksisnya. Kalau dipanggil ya ahlal kitab berarti keluar musyrikin maksudnya kan? Nah, keluar orang yang beriman. Ya, nah itu. Walaupun idhofah juga. Nisa'an Nabi juga idhofah kan? Ibadi juga idhofah, semua idhofah. Cuma di samping idhofah ada makna tambah. Nah itu, barangkali seperti itu Ustaz. Qauluhu ahlu Makkah yasihu raf'u ahlu. Yasihu raf'u ahlin nadran lil lafdin nas. Sahlah oleh merafakkan lafat ahlu karena melihat bagi lafat nas. Jadi ya ayuhan nas. Kemudian ahlu Makkah. Berarti kalau ahlu kita baca kita ikuti lafat an-nasu. Walaupun an-nasu mahalnya nasab. Wa nasbuhu. Dan sahlah oleh nasabnya lafat ahlu. Nadran li mahalli ay. Karena melihat mahal ay. Karena mahal ay nasab. Kenapa boleh dua macam? Li'anna ma ba'da ay fil i'rabi hukmu ma fassarathu. Karena bahwa sungguh ma kalimat sesudah ayu bukan ayu di sini ay tafsiriyah. Karena bahwa sungguh bagi ma sesudah ay dalam i'rab itu hukum ma yang menafsirkan yanya ay akan nyama. Jadi ay huruf tafsir kan? Jadi i'rabnya berarti mengikuti mufassarnya, apa yang ditafsirkan oleh dia ya begitu i'rabnya. Ya. Qauluhu wahidu. Jadi u'budu tadi ya ayuhan nasu u'budu ay wahidu. Hadza tafsirun lil ibadah. Bermula ini wahidu itu tafsir bagi ibadah. Artinya u'budu artinya wahidu. Wal mufassir qad tabi'a fi tafsirin nasi bi ahli Makkah wal ibadati bit tauhidi Ibnu Abbas. Dan bermula mufassir Syekh Jalal itu sungguh mengikuti ianya mufassir dalam menafsirkan An-Nas dengan ahli Makkah dan dalam menafsirkan ibadah dengan tauhid akan siapa beliau ikuti akan Ibnu Abbas. Jadi menurut Ibnu Abbas ya, An-Nas artinya ahli Makkah, ibadah artinya wahidu. Nah, itu. Waqala jumhurul mufassirin, berkatalah oleh mayoritas mufassirin, innal murada binnas jami'ul mukallafin. Yang dimaksud dengan manusia dalam ayat di atas yaitu semua mukallaf. Ya ayuhan nas, berarti ya ayuhal mukallafin. Ya. Wabil ibadah, bahwa sungguh yang dimaksud dengan ibadah, jami'u anwa'iha, itu semua macamnya ibadah. Nisbah asal dan furu', semua ibadah masuk. Wa'budu rabbakum. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Wahwa syamlun ya. Dianya perkataan jumhur itu lebih lengkap. Wastadallal mufassir bi ka'idati annama qila fil Qur'ani bi ya ayyuhan nas kana khitaban li ahli Makkah. Dan mengistidlal oleh mufassir. Jadi Syekh Jalal di sini mengartikan wahidu atau an-nas tadi dengan ahlu Makkah. Apa dalil beliau? Wastadallal mufassir, mengistidlal oleh mufassir yaitu Syekh Jalal dengan kaidah, yaitu bunyi kaidahnya annama qila fil Qur'an. Wah sungguh mah yang dikatakan dalam Quran dengan ya ayuhan nas itu ada ya khitab li ahli Makkah. Ya ayuhan nas maksudnya ya ahli Makkah. Wa ya ayyuhalladzina amanu kana khitaban li ahli Madinah. Dan ya ayyuhalladzina amanu itu ada ya khitab li ahli Madinah. Wahya dan dianya kaidah itu kaidatun aghlabiyah, itu kaidah aghlabiyah. Kenapa kaidah aghlabiyah? Fa inna surata madaniyah, karena surat di sini madaniyah. Al-Baqarah madaniyah. Ya ayuhan nas di Madinah. Masa maksudnya penduduk Mekah karena kitabnya di Madinah. Berarti kaidah itu aghlabi berarti. Memang secara umum ya ayuhan nas ahli Mekah. Walaupun bisa juga di Madinah pun ya ayuhan nas kadang maksudnya ahli Mekah. Titik Ustaz. Ya. Oh dikit lagi ya, belum titik tadi ya. Alladzi khalaqakum sifatun li rabbi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi alladzi khalaqakum itu sifat bagi Rabb. Wa ta'liqul hukmi bimustaqin yu'zinu bil illiyah. Bermula menta'liq hukum dengan mustaq itu memberitahukan ya dengan illiyah, alasan.
Jadi maksud ta'liq hukum, mengikatkan hukum dengan mustaq. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum ini mustaq kan? Dia dita'liq kepada Rabb. Wahai manusia, sembah olehmu akan Tuhan kamu, Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi mengikat hukum dengan mustaq itu menunjukkan kepada illiyah, jadi alasan. Jadi makna seolah-olah sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu karena Tuhan telah menciptakan kamu. Jadi alladzi khalaqakum ini pada makam illat ya. Illiyah. Artinya u'buduhu li khalqihi iyyakum. Sembah olehmu akannya Tuhan karena telah menciptakannya Tuhan akan kamu. Fa innahu walladzi yu'bad wala ghairu. Maka sesungguhnya dianya Allah, dianya itulah alladzi yang disembah bukan selainnya Allah. Baru titik Ustaz. Kembali ke Ustaz semua, apa yang perlu ditambah barangkali atau diluruskan? Tafadhal. Kalau yang masih bingung gimana Tengku? Bukan nambah, bukan meluruskan. Gimana Ustaz? Yang mana usulan wa furu'an itu maksudnya gimana Tengku? Maksudnya apa namanya? Ibadah, baik ibadah usul kan berkaitan dengan hak akidah misalkan. Nah, tauhid segala macam atau furu' syariat, hukum fikih. Karena di sini kan nas mukallafin. Mukallafin kan diperintahkan untuk beribadah. Beribadah ada dua ibadah Ustaz. Jadi bagian apa namanya usul berarti bagian pokok-pokok agama kan? Kayak berkaitan dengan tauhid. Furu' berkaitan dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Itu kayaknya itu ada alifnya yang hilang itu tuh. Yang mana tuh Pak? Ustaz? Samlun itu asmalu itu ya. Asmal ya. Kalau samlun jadi masdar gitu ya. Iya. Asmalu, lebih mantap itu lebih lengkap. Tafdil Ustaz ya. Keren Ustaz, benar. Lagian di sini jarang Ustaz ya. Masih muat kalau ditambah hamzah nih. Ya. Ini Ustaz Bahruli. Tadi kan ada di belakangnya. Nida itu terbagi 7 Ustaz. Ada nida tambih bersama puji ya ayuhan nabi ya. Ini atau bersama celah ya ayyuhalladzina hadu. Ini dari mana memahami puji celah? Ada tambih doang ya ayyuhal insan, idhofah doang ibadi. Nisbah ya nisaan nabi. Kalau kita lihat ya Arabnya tetap idhofah kan. Tasmiyah ya Daud. Taksis ya ahlal kitab. Apa dari maknanya bagaimana Ustaz? Ini balaghah kayaknya Ustaz udah ketahui kita balaghah nih. Minta bantuannya Ustaz. Baru nyimak Tengku nih baru. Oke. Nah, itulah sepintas yang udah kita bacakan sampai la ghairu. Berarti kita lanjut dulu Ustaz. Ya kan? Nah, nanti sambil kita cari. Lanjut qauluhu. Qauluhu iqabahu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu iqabuhu isyaratun ila maf'ulin tattaqun. Qawluhu wa la'alla fil asli litarajji ay aslul lughati wat tarajji huwa tawaqqu'ul amri al-mahbubi ala sabili dhanni. Qawluhu wa fi kalamihi ta'ala litahqiqi ay wa mithluha asa kama qala Sibawayhi min ma'na kaunil maula ta'ala bil mukhatabina la li khabarillahi fa innahu min qabilil wa'di wa huwa la yatakhallafu. Qawluhu khalaqa wa tansibu maf'ulan wahidan wa huwa al-ard. Wa qawluhu firashan halun kama qala al-mufassiru wa yahtamilu annaha ala babiha bima'na sayrin fayakunu firashan maf'ulan thaniyan wal muradu ala thani at-tasyiru min adamin. Qawluhu fala yumkinul istiqraru 'alaiha apa ini mafra'un 'alal manfiyyi
bisyaqqaihi qawluhu saqfan ay waqad sarraha bihi fi ayat waqad surriha bihi fi ayati waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan. Qawluhu minas sama'i ay al-lughawiyyatu wa hiya ma'ala wartafa'a wal muradu as-sahabu. Qawluhu ma huwa minal jannati fayanzilu huwa minal jannati fayanzilu bimiqdarin ada sahabi wa huwa kal ghirbali thumma yusaqu haitsu sya'allahu ala mukhtari ahli sunnati. Wa qalat al-mu'tazilatu inna sahaba lahu qaratimu kal ibili fayanzilu yashrabu minal bahri al-barihi bimiqdarin wa yartafi'u fil jawi fatanassafahu ar-riyah fatansafihu ar-riyahu fayahlu summa yusaqu haitsu sya'allahu. Qauluhu as-samaratu. Udah Ustaz, titik dulu ya. Baik. Titik dulu Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqabahu tadi ya di luar. La'allakum tattaquna bi'ibadatihi iqabah. Pastilah kalian itu kalian takuti dengan menyembahnya Allah akan siksanya. Nah, sampai sini tadi ya. Nah, ya. Qauluhu iqabahu isyaratun ila maf'uli tatakun ya. Iqabahu tatakun maf'ul. Jadi maf'ul tatakun. Qauluhu wa la'alla fil asli litaraji ay aslil lugati. Asal pemakaiannya taraji. Wa taraji huwa tawaqqul amril mahbub. Dianya taraji itu mengharapkan perkara yang disukai atas jalan Tuhan. La'alli malan. La'alli malun ya. Fa'ahujja ya. Nah, itu harapan baik lah. Arti taraji pada asal. Cuma di sini qauluhu wa fi kalamihi ta'ala. Dan dianya taraji pada kalamnya Allah Ta'ala. Litahke. Pasti ya. Pasti kamu bertakwa. Ay, wa misluha asa. Artinya dan tambahan lagi bermula misilnya la'alla itu asa. Kalau asa dalam kalam Allah juga tahke. Kama qala Sibawahi sebagaimana pendapat Syekh Sibawahi. Wa dafa'a bidzalika ma yutawahamu mim makna la'alla kaunil maula subhanahu wa ta'ala jahilan bil umuril mustaqbalah. Mendafa' ianya mufassir, menolak ianya mufassir dengan demikian ucapan beliau wa fi kalamihi ta'ala litahke, menolak ianya mufassir dengan demikian akan ma yang diwahamkan akan ianya ma dari makna la'alla. Mendafa' ianya mufassir dengan demikian akan ma yang diwahamkan dari makna la'alla. Nah, apa makna la'alla yang diwahamkan? Kaunal maula subhanahu wa ta'ala jahilan. Akan keadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu jahil dengan perkara-perkara yang ada di masa depan. Ya kan? Sehingga seolah-olah berharap. Kalau la'alla kita artikan taraji. Wa utiya wa atabihi. Wa atabihi ala surati taraji. Dan mendatangkan ianya Allah ya. Dengannya la'alla di atas bentuk taraji. Bentuk taraji bin nisbah lihalil mukhatabin. Dengan nisbah bagi orang yang dikhitab. Bukan bagi Allah. La li khabarillah bukan untuk Allah. Bukan untuk khabar Allah. Fa innahu min qabilil wa'di. Maka buah sungguhnya. La'alla kalau untuk Allah itu masuk dalam kelompok janji. Bahwa la yatakhallaf dianya wa'ad itu tidak akan menyalahi ia. Titik dulu Ustaz. Benar nggak seperti itu Ustaz? Nah. Jadi kesimpulannya yang di sini tadi la'alla berarti taraji asalnya ya. Kalau untuk manusia berharap kan. Karena berharap itu berarti dan nggak pasti. Namanya juga harapan. Bisa nyata bisa tidak. Tapi kalau dalam Al-Quran untuk Allah atau di kalam Allah Ta'ala maknanya pasti. Karena Allah tahu masa depan kan. Sama juga la'alla yaitu asa. Begitu pendapat Sibawahi. Kemudian Musanneh membawakan
ucapan beliau di sini bahwa la'alla dalam kalam Allah untuk tahqiq itu untuk menolak pemahaman supaya tidak kita pahami seolah-olah Allah itu nggak tahu masa depan sehingga berharap. Oh nggak seperti itu, kalau Allah pasti tahu. Cuma kenapa juga Allah tulis la'alla yang menunjukkan kepada taraji. Nah, itu taraji untuk mukhatab, bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah itu janji. Janji Allah tidak akan pernah salah. Allah menyatakan sembahlah Tuhan kamu. Kalau kamu benar menyembah Tuhan, pasti kamu terjaga dari siksanya. Nah, titik Ustaz. Qauluhu khalaqa fatansibu maf'ulan wahidan. Tadi ja'ala lakum ya. Alladzi, tapi belum kita baca di luar ya. Alladzi ja'ala lakum. Allah yang telah menjadikan ia untukmu akan bumi akan sebagai tikar. Jadi Syekh Jalal ja'ala beliau artikan dengan khalaqa. Ya, khalaqa. Walaupun arti ja'ala dan khalaqa mirip-mirip, cuma ja'ala lebih umum kan. Jadi kalau ja'ala bermakna khalaqa, makanya Syekh Ahmad menyatakan maka menasabkan ia akan satu maf'ul doang. Khalaqa wahwal ardu, dan dianya maf'ul itu ardu. Khalaqalakum ja'ala lakumul arda. Wa qauluhu firasyan halun kama qala al-mufassir. Dan bermula firman Allah firasyan itu hal sebagaimana perkataan mufassir. Jadi firasyan jadi hal. Wa yahtamilu annaha ala babiha, dan muhtamilah bahwa sungguh ja'ala itu di atas babnya ja'ala bimakna sayyara. Bisa juga ja'ala tetap ja'ala berarti menasabkan dua maf'ul, artinya sayyara ya, menjadikan sesuatu dari tiada menjadi ada. Atau makna sayyara merubah ya, merubah. Bumi sudah ada, Allah robah, Allah jadikan sebagai tikar. Ya. Jadi muhtamilah bahwa sungguh ja'ala itu di atas babnya ja'ala dengan makna sayyara. Nah, sayyara kan sayrurah ya, merubah. Maka adalah firasyan itu maf'ulan saniyan. Berarti firasyan, maka adalah firasyan itu jadi maf'ul yang kedua. Ya. Wal muradu ala sani, bermula yang dimaksud di atas yang kedua. Yang kedua ja'ala bermakna sayyara. Bermula yang dimaksud di atas yang kedua itu tasyir minal adam. Oh berarti bukan berubah. Merubah dari ada menjadi bentuk lain, bukan. Jadi sayyara di sini bukan sayrurah. Tapi tasyir min adam. Tetap dari tiada menjadi ada. Nah, Allah yang telah menjadikan ia untukmu akan bumi. Tadinya bumi enggak ada, dijadikan akan bumi sebagai tikar. Halun ya. Firasyan ini hal. Ini kalau khalaqa bermakna ja'ala bermakna khalaqa. Atau bisa juga firasyan ini maf'ul kedua bagi ja'ala. Kita baca dulu di luar dikit ya. Firasyan halun. Apa arti firasyan? Bisatan yuftarasyu. Tikar yang dihamparkan akan dianya tikar. La ghayata fi salabati awil lainu lay apa ini? Layuna. Layunata. La ghayata fi salabi aw layunati. Fala yumkinul istiqraru 'alaiha. Artinya tidak sangat dalam keras, tidak pula sangat dalam lembut. Kalau sangat keras dan sangat lembut, maka tidak mungkinlah oleh menetap di atasnya bumi. Jadi bumi Allah jadikan sebagai firas yang normal, standar ya kan. Enggak keras banget, enggak apa namanya, enggak kayak bubur kan, apa namanya itu? Kalau kayak bubur, kalau kayak bubur kan nggak bisa bangun rumah kan, tenggelam kan. Kalau keras banget nggak bisa dipacul Ustaz kan. Nggak tumbuh tuh tumbuhan, nggak bisa tetap di atasnya itu. Nah, tadi kan. Jadi qauluhu fala yumkinul istiqraru 'alaiha mufara'un 'alal manfi bi syakkaihi. Bermula ucapan mufassir fala yumkinul istiqraru 'alaiha itu mufarra ya, tafri di atas manfi dengan dua sisinya. Dua sisinya la ghayata fi salabah au layyunah tadi ya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Nah, itu nafi dengan dua sisinya. Qauluhu saqafan. Ini panjangan tadi ya. Nah, wasama binaan Allah yang telah menjadikan ia akan langit sebagai binaan, saqafan, atap. Atap.
Wa anzala minas samai, Allah yang telah menurunkan dari langit akan air, maka mengeluarkan ya Allah dengannya air dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nah, kita baca dulu dikit. Jadi sakfan, atap ya. Wakat surriha bihi fi ayatin, dan sungguh telah dijelaskan dengannya sakfan pada ayat wa ja'alna samaa sakfan mahfudha ya, kami jadikan akan langit akan atap yang terjaga. Qauluhu minas sama ay al-lughawiyah, dari langit yang secara bahasa, wahya dianya langit secara lugawi, ma'ala wartafa'a, sesuatu yang di atas dan tinggi ia, itu langit ya. Wal murad as-sahabu, yang dimaksud di sini yaitu awan. Allah turunkan air dari awan. Allah turunkan dari awan akan air. Qauluhu ma'an huwa minal jannah, air itu dari sorga asalnya. Kalau di sini kan, fayanzilu fayunzalu bimiqdarin, maka diturunkan akan dianya air dengan kadar tertentu di atas awan. Wahwa kal ghirbal, dan dianya awan itu seperti ayakan. Sumayusaku haitsu Allah, kemudian dihalau akan dianya awan ke tempat yang menghendaki oleh Allah. Ala mukhtari ahli sunnah, ini di atas pendapat ahli sunnah. Waqalatil mu'tazilah, mu'tazilah berkata, inna sahabalahu kharatimu kal ibil, sesungguhnya awan itu, baginya awan itu ada khurtum, ada belalai ya, ada belalai. Belalai apa namanya? Kharatim, belalai. Kal ibil, kayak onta. Emang onta ada belalainya, Ustaz? Biasa gajah kalau khurtum. Oh, Nggak tahu ini kenapa kayak onta. Biasanya khurtum kan belalai gajah. Kata Mu'tazilah, sesungguhnya awan, baginya awan itu ada kharatim ya, hidung mungkin ya, atau belalai seperti onta. Fayandilu, maka turun ianya awan, yashrubu, minum ya, minal bahril maleh, dari laut yang asin. Bimi kedarin, dengan ukuran tertentu, wayartafi'u, dan terangkat ya, fil jawi, di udara, fatan sifhurriyah, maka menghalau akannya apa tadi, akannya awan oleh angin, fayahlu, maka jadi manis ya, atau tawar ya, sumayusaku haitsu Allah, kemudian dihalau ke tempat yang menghendaki oleh Allah. Ini tafsiran zaman dulu ya. Sekarang menurut ilmu pengetahuan berarti proses kimiawi ya, hujan matahari segala macam memanaskan laut kan. Nah, ini ayat kauniyah berarti ya, terserah ya kan. Nah, memilih tafsir yang mana. Gimana Ustaz? Kembali ke Ustaz dulu. Ini ada belalai awan ya. Rada aneh. artinya apa, Tengku? Gimana? Girbal artinya apa ya? Girbal diartikan apa tadi? Ayak, ayakan. Kal girbal. Kayak ayakan, saringan. Apa namanya? Filter. Saringan. Ya, ya. Ya, gerbang. Coba. Itu makna zaman dulu yang saya ingat. Tahu nggak, lihat kamus, kita lihat kamus. Kalau saya soalnya ingat pernah kayak rebana gitu modelnya. Yang saya ingat waktu itu dulu. Hmm. Tapi arti dari duf sih, alat musik gitu maksudnya. Cuma nggak nyambung, lebih nyambung saringan sih. Iya, kalau terlalu kecil ntar Ustaz. Kalau kayak aduh, kan memang arti kamu seperti itu kan? Kecil ntar hujannya akan lebar banget Ustaz. Ya nggak Ustaz? Berarti ini ayat menjelaskan tentang proses siklus, artinya siklus hujan ya. Ya, Air nyedot ke atas, kemudian turunlah hujan begitu ya, Tengku ya. iya benar Ustaz. Diayak, diayak oleh awan, disaring. Iya, garbal itu tangkiyatuhu mimma alikafi, membersihkannya, berarti kan mengayak Ustaz ya, memfilter Ya, itu. Kayak karena gini, memang arti Ustadz benar juga tadi, ada memang yang arti hidup kan. Tapi kalau kita ambil pemahaman dari dakikun mugarbal, tepung yang diayak kan, ya, mugarbal. ya. Ya, begitulah Ustadz yang ada maknanya ini. Nah, ini proses terjadi hujan. Ya. Ini ilmu apa namanya? Ilmu fisika zaman dulu. Hmm, begitu Ustadz.
anteng banget ini. Pada kemana ini? Pada ngantar sekolah apa kemana? Lanjut Ustadz. Lanjut siapa lagi gantian? Jadi baca ini aja. Hasyiah langsung. Karena kalau yang di dalam kan dikit doang ya. Ini rada panjang. Qauluhu as-samarat. Hmm. Ya, Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu as-samratu ail ma'kulati li jami'il hayawanati bidalili qaulil mufassiri wa ta'lafuna bihi dawabakum wal muradu biha ma dabba ala wajhil ardi ghairil adami. Qauluhu fala taj'alullaha andadan. Lillahi. Fala taj'alu lillahi andadan. La nahiyata wal fi'lu majzumun bi hadzfin nuni wal wawu fa'ilun wa andadan maf'ulu awali muakharin walillahi jarril wa majruri muta'allaqun bi mahdhufin maf'uli tsanin mukaddamin wajibin ya Nggak apa-apa Ustaz. Aman. takdimi li'anna maf'ulal awwala fil asli nakiratun walam yujad lahu musawighun illa takdimil jarri wal majruri wa ma'na taj'alu tasiru au tasammu wa ala kulli fahya muta'addiyatun limaf'ulaini wal fa'u sababiyatun wa andadu jam'u nadda wa maknahu al muqawamu wal mudahi sawa'un kana misalan au didda au halafan. Oke Ustaz. Masya Allah. Oke. Keren ya. Jadi apa tadi? Ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati. Maka mengeluarkan yanya Allah dengannya hujan tadi akan buah-buahan. Rizqan lakum sebagai rezeki bagimu. Ta'kulunahu yang engkau makan akannya rizki wa ta'lafuna bihi dawabbakum dan engkau beri makan engkau umpani ya dengannya samarat tadi akan hewan-hewan kamu. Fala taj'alu lillahi andada maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah akan andad syuraka akan sekutu-sekutu fil ibadati dalam ibadah wa antum ta'lamun padahal kamu itu mengetahui apa yang kamu ketahui annahul khaliqu bahwasanya Allah itu pencipta wala yakhluqun dan mereka makhluk itu andadan itu tidak menciptakan wala yakunu ilahan illa may yakhluq dan tidak adalah Tuhan kecuali man yang menciptakan ya titik ya baru kita baca hasyiah. As-samarat ail makulat. Jadi samarat artinya buah-buahan ya. Tapi maksud di sini makulat segala yang dimakan, baik buah atau rumput segala macam ya. Ya. Artinya al-makulat. Samarat artinya makulat segala yang dimakan li jami'il hayawanat bagi semua hewan. Apa dalilnya kalau samarat di sini maksudnya segala macam yang dimakan, baik buah atau rumput. Bidalili qaulil mufassir. Dengan dalil perkataan mufasir sendiri yaitu wa ta'lafun dan engkau umpani engkau beri makan dengannya samarat dawab baku makan hewan. Jadi alfun sudah maklum dalam bahasa makanan hewan apa aja. Wal muradu biha bermula yang dimaksud dengannya dawab madabba ala wajil ardi yaitu sesuatu yang apa namanya dabba berjalan melata-lata ia berjalan ia di atas permukaan bumi ghairal adami selain manusia ya. Jadi dawab di sini nggak masuk manusia lah hewan lain ya.
Ya. Qauluhu fala taj'alu lillahi andada. La nahiyatun bermula la taj'alu itu la nahi. Wal fi'lu majzumun bihadzfin nun, dan bermula fi'il taj'alu itu majzum dengan buang nun. Af'alul khamsah wal wawu fa'ilun, waw itu fa'ilnya. Wa andadan maf'ulu awwalin muakhirin. Bermula andadan itu maf'ul pertama yang tertakhirkan. Maf'ul pertama tapi ditakhirkan. Ya, maf'ul keduanya mana? Walillahi jar wa majrur muta'allaqun bimahdhufin maf'ulun sanen atau maf'uli sanen. Bermula walillahi jar dan majrur muta'allaq dengan mahdhuf itu maf'ul yang kedua muqaddamun. Maf'ulu sanen muqaddamun wajibut takdimi. Itu maf'ul yang kedua yang didahulukan lagi yang wajib didahulukan. Ya, jadi andadan maf'ul pertama, lillahi maf'ul kedua. Tapi di sini wajib didahulukan kan? Karena asalnya mubtada khobar. Karena anda dan nakirah nggak boleh jadi mubtada, ditakhirkan. Lillahi jar majrur jadi kabar muqaddam asalnya. Li'annal maf'ulal awwala fil asli nakiratun. Alasan wajib didahulukan di sini kenapa? Ya, karena maf'ul yang pertama pada asal itu nakirah, yaitu andadan. Walam yujad lahu musawwirun illa takdimal jari wal majrur. Dan tidak didapati baginya nakirah akan musawwir, akan alasan ya, apa namanya ya. Dalam istilah mubtada khobar kan ada musawwik yang banyak banget itu. Tidak didapati baginya nakirah akan musawwik selain mendahulukan jar dan majrur. Makanya wajib dahulu lillahi. Wa makna taj'alu tusayyiru au tusammu. Bermula makna taj'alu, janganlah kamu menjadikan bagi Allah akan sekutu, ai tusayyiru. Janganlah engkau menjadikan. Au tusammu atau janganlah engkau namakan bagi Allah akan sekutu-sekutu. Wa ala kullin di atas tiap-tiap. Nah, tiap-tiap apa ini? Fahiya muta'adiyatun limaf'ulaini. Dan di atas tiap-tiap taj'alu bermakna mana dia? Taj'alu bermula makna taj'alu tusayyiru atau tusammu ya. Wa ala kullin dan di atas tiap-tiap artinya taj'alu bermakna tusayyiru atau tusammu. Fahya dianya taj'alu itu muta'adiyatun muta'adi bagi dua maf'ul. Wal fa'u sababiyah fa sababiyah. Karena itu ya, karena Allah telah menciptakan, telah menurunkan awan dari langit, karena itu fa sebab, oleh sebab itu maka janganlah kamu menjadikan sekutu untuk Allah. Fa itu sababiyah. Wal andadu jam'u nadin, bermula andad itu jamak dari nadin. Maknahu bermula maknanya nadin itu al-muqawimu al-mudahi, yang melawan ya. Lagi yang menyerupai ya. Yang melawan Tuhan ya. Sekutu Tuhan, berarti kan seolah-olah melawan Tuhan, menyerupai, mudahi. Bermula maknanya nadon itu mukawim lagi mudahi. Melawan lagi menyerupai. Benar gak artinya? Sawa ungkana masalan. Baik ada ianya yang menyerupai tadi itu masalan atau diddan atau khilafan. Titik dulu Ustaz. Nah, gimana itu maksudnya? Jadi nidon artinya lawan ya. Lawan yang sebanding ya. Mukawimul mudahi, lawan yang menyerupai. Baik menyerupai dalam bentuk masal, mirip-mirip, atau diddan, apa maksudnya? Menyerupai tapi berlawan, nggak bisa bertemu. Kalau did kan nggak ketemu ya. Putih dan hitam, tapi sama-sama warna. Au khilafan. Ini hasyiah perlu ditaklik lagi Ustaz. Hasyiah perlu dihasyiah lagi biar membantu kita. Kembali ke Ustaz. Ada yang mau menambahkan? Ditambah Ustaz biar lengkap. Mana Ustaz? Ustaz Yasin mana? Mana Ustaz Yasin?
Ustaz Ya, Tengku, Maruli. saya coba ini, Tengku. Ya, tambahin Ustaz. Bukan nambahin masalah ini. Nah, kayak saya karena tadi ketinggalan tuh ya. Jadi kalau itu kan bodoh ini kan kalau saya jalan tuh mainnya dengan wahidu gitu ya. Iya, Ustaz. Berarti di sini dimaknai dengan khusus ya, artinya yang dimaksud di sini ibadah usuli, artinya bertauhid kepada Allah gitu ya. Tapi kalau asiyahnya kan artinya ya Umum. menyampaikan pendapat jumhur bahwa ini juga dimaksud ibadah secara umum gitu. Apakah usul maupun furu gitu ya. Iya. Terus ini ayat Madaniyah Tengku ya, soal Madaniyah ya? Iya, Al-Baqarah Madaniyah Ustaz. Iya, Madaniyah. Nah, terus ada kaidah ya, kalau tadi itu kan kalau ayuhan nas itu kan makiyah kan ya. Iya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti ini Madaniyah, tapi di sini kan ayuhan nas. Tapi kok di Madinah berarti ternyata kaidah ini aglabiyah gitu ya. Iya, semua Jadi kaidah aglabiyah Ustaz. secara umum aja ternyata likuli qaidatin istisnaun gitu Tengku ya. Ini salah satunya ini. Iya. Oke. Nah, saya juga lihat kaidah aglabiyah itu di Bajur itu ada keterangan kasrotul asma'i tadulu ala sarful musamma ya. Ternyata ya banyak sebutan itu menunjukkan bahwa yang mulia yang banyak namanya, ternyata yang namanya banyak juga kadang menunjukkan kehinaannya gitu. Itu banyak nama buruk berarti. Iya, ternyata namanya banyak tapi justru bukan kemuliaan, tapi seperti apa? Seperti Sebajo itu menjelaskan tentang head. Head itu ternyata namanya ada 15 ya. Ternyata head itu bukan sesuatu yang mulia gitu. Iya, iya. Oke. Nah, terus biasanya kalau ini Tengku, kalau alif lam itu ya, alif lam jatuh setelah nida itu biasanya kan lil ahdil hudur ya. Jadi itu Iya. artinya itunya hadir di depan. Nah, tapi kan kalau terlihat dirinya hitobnya kan dia menyeluruh gitu. Baik yang hadir, yang nggak hadir. Nah, bisa nggak kita terapin ini Tengku yang kaidah itu apa tuh? Al-ibroh bi umul labdi. Nah, itu kaidah juga aglabiyah juga Ustaz kan? Iya, nah itu. Iya, bisa nggak kita terapin ke situ gitu, itu kaidah itu terapin. Ya Yohanes tadi. Iya. Bisa kalau kita pakai kaidah tafsir memang al-ibarah bi umumil lafzi kan? La bi khusus sabab. Berarti manusia semuanya kan sepanjang masa sampai kiamat. Bisa. Iya. Nah, itu dia Ustaz. Nah, kalau hurtum di sini kalau ada makna lain Tengku. Apa itu Ustaz? Nah, itu yang kita cari. Soalnya kalau belalai nggak cocok kan, bukan gajah, onta. Itu ujung kendi kalau saya lihat di kamus atau pik itu Tengku. Khurtum ujung kendi. Iya, jadi mulut kendi itu gitu. Itu Horotin cocok. itu. Cocok sama mulut onta. Khurtum. Khurtum ya, mufradnya khurtum. Horotin gitu ya. Jamaknya kharatim ya. Hidung ya. Al khurtumu al anfu, tapi hidung. Kan nggak belalai gajah hidung juga sebenarnya. Nah, kalau ini bukan mustaqah hurtum, ini memang horotim aja Tengku itu. Kharatim. Itu jadi memang saya baca itu itunya berurutan, yang di atas itu belalai, nah di bawah ada mana lain yaitu ujung kendi gitu. Nah, jadi kalau dalam kamus ma'ani dijelaskan Ustadz, khurtum itu al-jam'u kharatim. Jadi khurtum mufrad, jamaknya kharatim kayak di sini kan? Iya. Kakharatimihi. Jadi khurtum al-anfu hidung atau al-khurtum muqaddamul anfi, ya kan? Pangkal hidung. Nah, kemudian udah itu doang. Kharatoma. Kalau fi'il kharatoma, yukhratimu. Khurtuma. Nah. Kalau memang ujung kendi lebih munasabah Tengku ya, sebab kan ada hubungan sama air Tengku ya. Iya. Ini ada tafsirannya juga nih Tengku, yang masalah khurtum itu kharatim. Gimana Ustaz? Taswirnya. Jadi apa ini? Langsung Arabnya aja ya.
Ya, coba dibaca. Dikoreksi kali. Jadi dari ininya dalam kurungnya wabi anal amtor tanzilu min jihati sama, itu dalam kurung. Ya. Terus wal qaulu bi anas sahaba sihaba bi anas Ya. sahaba lahu kharatim. Nah, ini lanjutannya. Tak khudul ma'a minal bahri. Tak khudul ma'a minal bahri summa ta'lu bihi. Summa ta'lu bihi. Jadi kan tadi diartikan khurtum bisa aja hidung gitu kan. Jadi hidung itu kan nyedot air. Tak khudul ma'a minal bahri. Jadi, si ngambil air dari laut. Seperti itu tentu ya, kayak hidung. Ini taswir dari gimana yang hujan-hujan tersebut. Jadi boleh aja, kalau kendi harus ada yang mengambil Ustaz, nggak bisa jalan sendiri kan. Kalau hidung kan dia makhluk hidup, seolah-olah awan itu hidup, menurunkan hidungnya gitu. Sama aja sih. Tapi kalau tafsirin modern ya dipanaskan kan. Kalau dipanaskan kan air menguap ya kan. Nah, itu lebih terang lah. Itu nggak bisa dibantah juga, memang ilmiah kan. Enggak, kalau hurtum itu kan tafsirnya Mu'tazilah, mungkin dia beda itu prosesnya beda itu. Ini Mu'tazilah zaman dulu Ustaz. Kalau Mu'tazilah sekarang ini nggak nerima ini. Ya Mu'tazilah mungkin beda nih. Ada tambahan lagi Ustaz Yasin, tadi lanjutannya udah sampai situ. Ada lanjutannya lagi nih teman. Coba. Tapi bacanya bingung ya. Tafsir apa Ustaz? Ini mah bukan Al-Ajwibah Al-Kafiyah. Kitab Akidah Al-Ajwibah Al-Kafiyah Anil As'ilah Asyamiyah. Iya. Karangannya Muhammad bin Yusuf bin Muhammad bin Sa'ad Al-Haidari At-Tunisia. Al-Maliki madhabnya tentu. Iya. Orang Indonesia Saya tapi ya? pakainya Samilah. Bukan. Indonesia tadi apa ujungnya? Andalusi. Tunisia. Iya, kirain Indonesia. Madhabnya Maliki. Wah, hebat ya Indonesia. Iya. Kalau yang nida itu apa dilihat dari korinahnya tentu ya? Kayak kelihatannya kayak ada korinahnya gitu dari lapatnya itu ya. Kayaknya nggak bisa kita lihat langsung kayak sepintas ini kan? Iya. Nggak mewakili. Kalau iya, tapi di depannya ini seperti ya Dauda ya tasmiyah itu kan karena nama orang langsung disebut gitu. Iya. Kayaknya ya kan, lihat siap. Iya. Seperti kalau itu kan yang Nasrani apa tadi itu yang Nasrani? Yahudi. Yahudi ya. Menghina. Ya kan pada ya ayyuhalladzina hadu. Nah, karena ada hadunya ya ini. Jelas. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu enggak kan tengok ya. Nah, enggak. Iya. Nah, itu dia. Berarti ini perlu kita lihat ayat secara utuh kali Ustaz ya. Baru ketahuan celah apa-apa itu maksudnya. Ini kan penelitiannya itu ya. Sebab kalau yang di ininya di belagonya beda Tengko. Nida itu enggak kayak gini maknanya. Bukan, berarti enggak ada di kitab Balaghah ini tambahan berarti Ustaz. Enggak ada Tengko. Di kitab Balaghah enggak gitu. Apa aja coba dibaca Ustaz. Faedah nida di Balaghah. Kayak nida di Balaghah itu ada yang kan ada. Nah, kalau ya itu khusus sama Allah gitu. Khusus Allah. Di antaranya seperti kalau iya seperti di antaranya mana tahassur wa tawajjuh ka qouli ta'ala ya laitani kuntu turaba gitu. Wal istighosatu nahu ya Allah lil mu'minin. Itu di antaranya itu. Iya. Kadang-kadang wal ikhtisas ada ya huwa dzikru ismi dhahirin ba'da dhamirin li bayani. Nahu qouli ta'ala rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ahlal bait berarti munada itu? Iya ahlal bait ya. Iya dibuang ianya ya ahlal bait. Begitulah ceritanya Ustaz. Berarti ini titik ini sampai di sini nih. Jadi
Seperti Jadi litafakhur ya, anna ukrimu soifa ayyuhar rajul, litawadui anna fakirur miskin ayyuhar rajul. Itu. ya. Allahumma gfir lana ayyatuhal isobah. Itu enggak ada yang kayak gini terang aja. Iya, iya, iya. Berarti itu semuanya makna-makna itu dipahami dari siyak, Ustaz. Iya. Kalau dari ini siap. Dari Karina. Iya. Oh Oke. iya benar. Wallahu a'lam bishawab akhiril marji wal ma'am. Kita stop dulu ini. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol ya boleh kan? Wallahu a'lam bishawab akhiril marji wal ma'am.